ibadah sekolah minggu, walaupun masih lewat live streaming. Tapi Enci harap anak-anak tetap semangat dan rajin untuk ikut ibadah sekolah minggu. Nah Enci Mer, kita juga bersyukur karena kita baru merayakan Hari Kemerdekaan. Ya anak-anak, hari Selasa kemarin, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita bersyukur karena Tuhan telah menolong bangsa Indonesia sehingga bisa merdeka. Dan kita juga bisa merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Iya, betul Enci. Nah, anak-anak, walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19, tapi anak-anak tetap semangat merayakan Hari Kemerdekaan walaupun di rumah masing-masing. Nah, kita akan menyaksikan anak-anak dari kelas Batita dan kelas Balita dalam merayakan Hari Kemerdekaan dengan mengucapkan kata Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka, Merdeka, goyang. Itu benderanya di. Wah, mantap ya Enci Lady. Mantap. Tadi kita sudah saksikan bersama penampilan dari anak-anak kelas Batita dan kelas Balita. Walaupun mereka masih kecil-kecil Enci, tapi mereka semua pintar-pintar, semuanya hebat-hebat. Mereka juga bersuka cita ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah anak-anak, bangsa Indonesia sudah merdeka. Kita juga yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah menang dari kuasa dosa. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita semua. Sekarang Enci mau ajak anak-anak untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kemenangan Bagiku. Anak-anak ikuti gerakan Enci Mary dan Enci Lady ya. Gerakan yang seperti ini menunjukkan kalau kita itu sudah menang. Kemenangan bagiku, kemenangan bagiku, oleh darah Yesus Tuhan, kemenangan bagiku, kemenangan bagiku, kemenangan bagiku, kemenangan bagiku, oleh darah Yesus Tuhan, kemenangan bagiku. Buatku ya ku, buatku ya ku, buatku ya ku, oleh darah Yesus Juru Selamatku menang. Kemenangan bagiku. Kemenangan bagiku.
Yesus Tuhan kemenangan bagiku. Buatku, yaku, buatku, yaku, oleh darah Yesus Juru Selamatku. Buatku, yaku, buatku, yaku, buatku, yaku, oleh darah Yesus Juru Selamatku menang. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan beribadah sekolah minggu. Engkau berkati kami semua, berkati anak-anak yang ibadah di rumah. Engkau berikan mereka hikmat takut akan Tuhan sehingga mereka boleh beribadah dengan baik. Begitu juga dengan enci-enci yang akan mengambil bagian pelayanan hari ini. Engkau berkati. Kiranya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Cimer, tadi kita sudah menyanyi lagu Kemenangan Bagiku. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan menyanyi lagu Jalan Serta Yesus dengan mengikuti anak-anak kelas kecil dan kelas sedang.
nama Tuhan Yesus. Merdeka! Wah, hebat ya Enci. Ya. Tadi kita sudah menyanyi bersama anak-anak kelas kecil dan kelas sedang, menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus dengan semangat dan dengan nuansa kemerdekaan Ya, pula. Ci. Nah, anak-anak, apapun yang kita hadapi, apapun keadaan kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sumber yang berkuasa untuk menyelamatkan kita semua. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Milka. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita nyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Merdeka. Anak-anak, saat ini sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menolong bangsa Indonesia boleh merdeka. Dan kami bersyukur atas kasih-Mu. Saat ini kami masih boleh beribadah sekolah minggu. Kami akan mendengarkan cerita. Kami mohon Bapa, Engkau menolong dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Menolong kami semua. Dan biarlah kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Anak-anak di rumah boleh konsentrasi, boleh mengerti, dan cerita firman Tuhan akan menjadi berkat. Inilah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, apa yang Enci pegang ini? Ya, bendera merah putih, bendera bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia telah merdeka, maka bendera merah putih dapat dikibarkan di mana saja. Jadi, bendera merah putih sangat penting, sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Tapi anak-anak, ada lagi yang Enci mau kasih lihat. Ada satu yang lebih penting, yang lebih berharga. Enci mau kasih lihat sama anak-anak ya. Ya, tunggu. Ini dia. Apa ini? Ya,
berbentuk salib Tuhan Yesus. Ini berdua ini, benda ini dua-dua ada ceritanya yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Encik mau cerita sama anak-anak ya. Anak-anak duduk manis, dengarkan ceritanya Encik. Ceritanya Encik terdapat dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Nanti setelah ibadah anak-anak bisa baca sendiri di rumah. Yang belum tahu membaca, silakan minta tolong kepada orang tua untuk bacakan ya. Namun Encik mau kasih ayatnya sebagian, kita baca bersama-sama yang terdapat dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Kita baca bersama-sama. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Gitu ya. Itu sebagian dari firman Tuhan. Sekali lagi yang baca. Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Judul cerita saat ini adalah merdeka atau mati. Anak-anak, pada masa bangsa Indonesia belum merdeka, para pahlawan mempunyai semboyan, yaitu merdeka atau mati. Kalau mereka pilih merdeka, berarti mereka harus berjuang dengan berani, bahkan harus berkorban nyawa agar bangsa Indonesia bisa merdeka. Tapi kalau para pahlawan memilih mati, maka mereka tidak akan berjuang, tidak perlu berjuang, tapi tetap bangsa Indonesia menderita, disiksa, dan akan mati sia-sia. Jadi para pahlawan, para pejuang memilih untuk merdeka. Mereka tetap berjuang melawan penjajah, bahkan banyak yang pahlawan yang berkorban, bahkan berkorban nyawa, banyak yang mati. Karena Encik mau kasih tahu, ada juga satu pahlawan yang sangat baik, sangat berkuasa. Pahlawan yang menyelamatkan kita umat yang percaya, membuat kita jadi merdeka, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus juga berkorban nyawa, mau menderita, mau disiksa untuk menyelamatkan kita, membuat kita merdeka dari kuasa dosa, dari penderitaan siksaan api neraka. Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua, sehingga kita juga bisa merdeka. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus tetap diselamatkan. Anak-anak, jadi sama pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, tapi ada juga pahlawan yang berkorban nyawa untuk menyelamatkan kita umat yang percaya. Pahlawan bangsa Indonesia mengorbankan nyawa, namun Tuhan Yesus juga mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan kita.
Tapi anak-anak harus ingat baik-baik, kalau pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan itu terbatas. Pahlawan itu tidak berkuasa, tidak maha kuasa. Tapi kalau Tuhan Yesus itu pahlawan yang hebat. Tuhan Yesus berkuasa. Kalau pahlawan yang berjuang untuk bangsa Indonesia, kalau mati tidak bisa bangkit, tidak bisa hidup lagi. Tapi kalau Tuhan Yesus, pahlawan yang menyelamatkan kita, berarti Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus maha kuasa. Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengorbankan nyawa, tapi Tuhan Yesus bisa bangkit lagi. Tuhan Yesus hebat. Bahkan Tuhan Yesus sekarang naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya. Jadi anak-anak kita harus tetap percaya Tuhan Yesus. Kita mau selalu mengandalkan Tuhan Yesus yang baik, yang maha kuasa. Ada lagi perbedaannya. Kalau kemerdekaan bangsa Indonesia dirayakan setiap tahun, nanti pada tanggal 17 Agustus. Tapi kalau merayakan kemerdekaan, keselamatan yang dari Tuhan Yesus, anak-anak, kita harus rayakan setiap saat. Kita memperingati, kita harus ingat setiap saat. Pada waktu anak-anak bermain, anak-anak belajar di rumah, anak-anak mau makan, mau tidur, dan lain-lain, masih banyak lagi. Setiap saat anak-anak harus tetap ingat akan kemerdekaan, akan pengorbanan Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan kita semua. Karena walaupun anak-anak di rumah, ada Tuhan Yesus tetap datang, Tuhan Yesus tetap bisa menolong. Tuhan Yesus sayang anak-anak semua, walaupun masa pandemi masih di rumah. Jadi anak-anak kita harus bersuka cita punya Tuhan Yesus yang maha kuasa, yang baik, yang mau menyelamatkan kita semua. Untuk itu kita semua harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Sekarang untuk lebih mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, kita saksikan video singkat berikut ini. Alkitab Anak Kristen ini dibuat oleh BibleJunior.com. Cerita firman Tuhan berjudul Tuhan Yesus, bersumber dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pada zaman dahulu, manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, berada di Taman Eden. Tetapi mereka berdosa karena melanggar perintah Allah. Karena itu, mereka diusir keluar dan terpisah dari Allah. Manusia berdosa tidak bisa mendekat kepada Allah yang kudus. Karena itu, Allah memberitahukan kepada para nabi akan datang Mesias yang akan menebus dosa manusia. Lahirlah Sang Juru Selamat manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia bernama Yesus Kristus. Yesus sangat mengasihi semua orang. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi ada orang yang tidak suka dengan Yesus. Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah, tetapi para imam tidak percaya kepada Yesus. Seorang murid Yesus yang bernama Yudas mengkhianati Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap. Yesus dihukum dan disiksa. Kepala Yesus dipasangi mahkota duri. Yesus dipaksa membawa kayu salib. Yesus digantung di kayu salib. Tangan dan kakinya dipaku dan perutnya berdarah. Pengorbanannya untuk menebus dosa manusia.
Akhirnya Yesus mati dan dikuburkan. Teman, saudara, dan ibunya sangat sedih. Mereka tidak percaya Yesus bisa mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dan hidup kembali. Tiba waktunya Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Semua murid-muridnya bersuka cita. Tuhan Yesus berkuasa. Sekarang kita semua menanti janjinya. Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita ke surga. Tuhan Yesus akan membawa anak-anak yang taat. Nah, adik-adik, kalau begitu, ayo kita berdoa. Lipat tanganmu dan tutup matamu. Katakanlah bersama-sama. Tuhan Yesus, ampunilah dosa saya. Aku menerima Engkau sebagai juru selamatku. Masuklah ke dalam hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian, siapapun dan dimanapun kalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Anak-anak, kita telah menyaksikan video tentang Tuhan Yesus. Kita telah diingatkan kembali atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita semua, bahkan menyediakan tempat bagi kita di surga, bagi kita semua yang percaya. Untuk itu, walaupun kita telah diselamatkan, kita telah merdeka, kita telah bebas dari segala kuasa dosa, dari segala kuasa iblis, dari siksaan api neraka. Tapi walaupun kita sudah merdeka, kita harus tetap mengisinya dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua, telah mau berkorban nyawa. Jadi kita juga harus menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan cara melakukan atau melaksanakan hal-hal yang Tuhan Yesus suka. Kalau di rumah, walaupun masih masa pandemi, anak-anak juga tetap rajin berdoa, rajin beribadah, dengar-dengaran kepada orang tua, bahkan masih belajar di rumah, masa pandemi belajar dengan baik, tetap rajin, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang dapat menyenangkan hati Tuhan, ya. Itu. Jadi sekali lagi, Inci ingatkan, kita sama-sama tetap mengingat kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu keselamatan yang Tuhan Yesus berikan lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah, demikian cerita Inci saat ini. Kiranya kita semua tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap berusaha menyenangkan hati Tuhan. Baik anak-anak, saat ini kita akan menghafal ayat emas, ya. Ayat emas, ayat hafalan. Kalau untuk anak batita atau juga mungkin balita yang pertumbuhannya masih berubah-ubah, masih belum stabil, kalau belum mau menghafal bisa ikuti orang tua. Yang sudah mau menghafal silakan menghafal. Kalau yang kakak-kakak silakan menghafal, ya, supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ayat hafalan saat ini terdapat dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Sekali lagi ya, yang saya bilang. Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi ya,
Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, demikian ayat hafalan yang perlu diingat. Anak itu adalah Tuhan Yesus yang memerdekakan kita semua. Demikian hafalan saat ini. Demikian cerita saat ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus, yang telah berkorban nyawa, yang telah mau menyelamatkan kami semua. Kami boleh hidup kekal nanti bersama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang selalu menolong kami, bahkan pada sampai saat ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan. Bapa, kami tetap percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupan kami selanjutnya. Tuhan sanggup menolong anak-anak walaupun masih di rumah. Kami mohon biarlah dengan segala keterbatasan, kiranya Engkau tetap memberkati mereka, tetap menguatkan mereka, memberikan kepintaran, mereka tetap menjadi anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan menyenangkan orang tua di rumah. Kami mohon Tuhan Yesus selalu menolong dimanapun anak-anak berada, apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga tetap menyerahkan seluruh pengurus, guru-guru sekolah minggu. Kami semua juga tetap dapat selalu melayani Tuhan dengan rendah hati, dengan berusaha menyenangkan hati Tuhan yang telah memilih kami untuk melayani. Kami mohon Engkau tetap memberkati kehidupan kami. Semua program-program sekolah minggu, kami percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Kami juga memohon biarlah dengan segala keterbatasan kami, baik guru-guru, baik anak-anak, kami dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian ceritanya Enci saat ini. Enci kembalikan kepada Enci Lady dan Enci Mary. Silakan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Enci Milka. Nah, kita diajarkan untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita sudah menang, kita sudah merdeka. Itu semua karena Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus kepada kita. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan untuk persembahan bisa dikumpulkan pada Enci dan Engku masing-masing kelas, atau bisa juga dibawa langsung ke gereja, atau ditransfer di nomor rekening yang ada di bawah ini. Untuk persembahan kita kumpulkan, kita mau menyanyikan lagu Yesus Juru Selamat kita. Yesus Juru Selamat kita, Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita, Yesus Juru Selamat kita, Dia mati di Golgota,
Dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Anak-anak, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di kesempatan ibadah sekolah minggu kami saat ini, kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap penyertaan yang sudah Engkau nyatakan dan curahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah membawa persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, agar dapat berguna untuk dipakai dalam pelayanan di gereja-Mu, terlebih khusus dalam pelayanan Kompelsus Anak Sekolah Minggu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat papa mama kami, oma opa kami di dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau juga yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, Cimer, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menyaksikan video dari anak-anak kelas besar. Ya, video ini akan mengingatkan kepada kita, Enci, bahwa kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik. Kita saksikan anak-anak dari kelas besar. Marilah kita mengisi kemerdekaan dengan rajin berdoa untuk bumi kita agar dipulihkan dari virus corona dan untuk kesehatan keluarga kita. Tetap jalankan prokes. Merdeka! Saya Giovanni Saureka akan mengisi kemerdekaan ini dengan rajin belajar. Dirgahayu Indonesia! Shalom, marilah kita mengisi kemerdekaan dengan rajin membaca Alkitab. Merdeka! Dirgahayu Indonesia yang ke-6 tahun. Saya mengisi kemerdekaan dengan membantu orang tua. Merdeka! Kirana Margareta mengisi kemerdekaan dengan membantu orang tua. Merdeka! Saya Stewart mengisi kemerdekaan dengan selalu menggunakan masker keluar rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 tahun. Merdeka! Nah, kita sudah menyaksikan video dari anak-anak kelas besar. Kita sudah merdeka, kita sudah menang, dan kita sudah bebas dari hukuman dosa. Jadi kita harus mengisinya dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita saat ini. Enci ajak anak-anak semua untuk kembali berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus, sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas,
lagu ini. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kami. Karena kasih-Mu kami telah dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Kami mohon Engkau tetap memberkati, menyertai kami selanjutnya dalam mengisi hari-hari kemerdekaan kami, keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus. Kami dapat selalu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka. Kemenangan bagiku, kemenangan bagiku. Oleh darah Yesus Tuhan, kemenangan bagiku. Buatku